Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur memasuki bulan yang baru. Tuhan menyertai kita semua dan kita selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan-Nya. Kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memasuki di bulan yang baru. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Sekalipun situasi kondisi dunia yang menakutkan, tetapi Tuhan Allah Immanuel senantiasa menyertai kami, memberikan kelegaan, memberikan penghiburan dan kekuatan, sehingga kami tetap tegar menghadapi setiap tantangan di dalam dunia ini. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, tetapi menjadi ibadah yang memberkati kami. Urapi setiap kami yang hadir, sekalipun kami masih di rumah kami masing-masing. Tuhan, mungkin di depan televisi kami, di depan handphone kami, bahkan di depan laptop, tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Karena kuasa Tuhan mengurapi setiap kami. Dengan cara apapun, Tuhan mampu mengurapi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, urapan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang saat ini melayani Tuhan. Baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan merekam, yang akan melaksanakan semua multimedia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan pada saat ini kita masih beribadah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sangat rindu akan hadiratnya Tuhan. Mari kita masuk ke hadiratnya Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita datang kepada Dia, bersujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great the love, how
how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore with scars of healing. There is the Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all. For all my life I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here and now, be lifted high. Right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oh dear Jesus, so here I bow to lift you high. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Haleluya, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita mau serukan nama Dia, kita mau menari, bernyanyi bagi nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan
selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita memuji bersorak bagi nama Tuhan, sebab Dialah Raja. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Akan berhenti meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdiam diri, kita mau menghadap Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati dan segenap pikiran kita tertuju kepada Yesus yang adalah Allah kita. Sampai kapanpun Dia tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang,
Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan menyertai kami, yang terus memberkati kami, yang dimanapun kami berada, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu inilah Tuhan yang akan menuntun akan langkah kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau sayang, yang Engkau mengangkat kami menjadi murid Tuhan, menjadi juga kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu atas kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati akan jam selanjutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa bukan? Ya, saya harap ya kita bersama-sama tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menarik sekali. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya juga sudah pernah khotbah di Cicurug. Ya, tetapi saya yakin ya saudara-saudara, ini kita akan menggali akan lebih dalam lagi supaya kita mengenal akan Kristus. Ya, menarik sekali kenapa? Bahwa tema ini adalah tema yang sangat-sangat luas sekali. Ya, di dalam pengenalan kepada Kristus atau kepada Allah tidak bisa secara 45 menit atau cuma beberapa minggu, 1 bulan ini kita sudah bisa dibilang bahwa kita mengenal siapa Kristus. Ya, tetapi saudara-saudara, menarik sekali bahwa di dalam kehidupan kita untuk mengenal siapa Allah kita ini merupakan satu tolok ukur atau pondasi ya di dalam kehidupan iman Kristen. Bagaimana seorang Kristen, seorang yang pengikut Tuhan, ya bisa dibilang bahwa dia tidak kenal siapa Tuhannya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menarik sekali, bukan? Ya, ketika dibilang bahwa dia adalah orang Kristen, kamu sudah ikut Tuhan, kamu sudah kenal Tuhan, kamu sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Tetapi ketika ditanya, kamu sudah kenal Tuhan belum? Waduh. Ya, kamu kenal nggak siapa itu Kristus? Kamu kenal nggak kepada pribadi akan Kristus ini? Kamu sudah kenal nggak? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua, mungkin ini yang lebih di dalam lagi. Kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk ya bagaimana kita atau ditanya kepada orang bertanya kepada kita, apakah kita kenal Kristus? Pertanyaan kedua, menarik nih, saudara-saudara. Mungkin pertanyaan yang kedua yang saya ingin lontarkan adalah, saudara-saudara, ya, apakah Kristus kenal saudara? Apakah Kristus kenal kita? Apa Kristus kenal saya nih? Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pekerja. Ya, apakah Tuhan kenal nih saya, pribadi saya? Atau Tuhan juga bisa mengatakan bahwa aku nggak kenal siapa kamu. Kamu mungkin mengaku-ngaku bahwa kamu adalah orang Kristen. Ya, kamu pengikutku. Tetapi aku tidak kenal kamu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 2 pertanyaan ini ketika tema kemarin diminta kepada saya, 2 pertanyaan ini yang selalu mengiang kepada saya. Dan menjadi tantangan saya untuk kita bisa sama-sama sharing saat ini. Untuk kita sama-sama coba ya mendalami akan 45 menit ini untuk kita bisa sama-sama belajar. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengenal Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka sama-sama
ya, kebenaran firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Ya, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, luar biasa ya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada waktu saya membacakan bagian ini, saya sangat-sangat tersentak. Saya sangat-sangat terkaget-kaget dengan keadaan orang Kristen saat ini. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Karena begitu banyak yang saya melihat bahwa saat ini untuk ayat ini benar-benar menjawab akan keadaan orang Kristen saat ini. Makanya saya bilang luar biasa tema ini mengenal Kristus. Ini saya yakin pergumulan atau sudah sangat digumulkan oleh Pak Gembala ya untuk mengangkat akan tema ayat ini atau tema bulan ini tentang mengenal Kristus. Saudara-saudara, peringatan yang keras bagi orang Kristen ketika Tuhan berbicara sama seperti pada waktu itu Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada saat itu. Supaya apa? Supaya mereka menyadari bahwa ketika engkau mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal Tuhan. Tahu tentang Tuhan bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan, tapi ketika engkau tidak mengenal siapa Tuhan, Tuhan berbicara, Tuhan tidak kenal kamu. Waduh, luar biasa ya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Padahal dikatakan di dalam ayat sebelumnya ya bahwa Tuhan, kami ini berseru atas nama Tuhan. Tuhan di sini adalah Tuhan yang mereka kenal. Tuhan daripada Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, ya, dan juga Yahweh itu sendiri yang bangsa Yahudi pada waktu itu sampai dari dulu sampai pada waktu itu mereka percaya kepada Allah yang sama. Allah yang penuh dengan mujizat. Allah yang juga bernubuat, memberikan nubuat-nubuatan itu. Tetapi dikatakan bahwa ketika engkau melakukan akan demikian, ya engkau bisa kedapatan bahwa engkau tidak mengenal Tuhan secara benar. Ya, kenapa? Karena engkau sudah melakukan akan segala sesuatu itu demi nama Tuhan pun ternyata Tuhan tidak kenal. Berarti apa? Pengenalan dia yang salah, saudara-saudara. Pengenalan seseorang ini salah terhadap kepada Tuhan. Pengenalan seperti apa ini?
Ya, saudara-saudara, pada waktu saya coba cari untuk di dalam textbook, di dalam penafsiran, dan di dalam berbagai macam, saya menemukan atas satu buah buku yang saya ingat sekali dan saya suka sekali, ya, untuk saya baca, karena ini menggali akan beberapa atau banyak hal di dalam pemikiran saya untuk menjawab akan hal ini. Yaitu tentang ada satu buah buku yang ditulis oleh J.I. Packer, ya, dalam bukunya tentang berjudul Knowing God. Luar biasa, buku ini buku yang tebal, ya, dan sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia lagi. Wah, pada waktu dulu saya kuliah tidak ada bahasa Indonesianya, jadi harus bahasa Inggris. Tetapi sekarang sudah diterjemahkan dengan baik, ya, di dalam bahasa Indonesia. Ya, J.I. Packer menulis buku ini tentang knowing God, mengenal Tuhan. Ya, dia bisa memberitahukan kepada kita beberapa hal, ya, di dalam mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan mengenal tentang Tuhan saja, tetapi mengenal. Ya, kalau bahasa Inggris ini lebih deep, lebih dalam. Kalau bahasa Indonesia semua hampir sama. Ya, ketika mengenal Tuhan, ya, kenal tentang Tuhan, ya, ini hampir-hampir nggak terlalu berbeda. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada perbedaan. Knowing God dengan knowing about God. Ya, knowing God berarti benar-benar kenal. Tetapi knowing about God berarti dia tidak kenal Tuhan, tapi cuma tahu tentang Tuhan. Wah, menarik ya saudara-saudara. Nah, salah satu akan bagian daripada buku ini, ya, penulis, ya, J.I. Packer ini menulis bagaimana seseorang bisa kenal, ya. Bagaimana seseorang bisa kenal? Ya, misalnya contoh, saya ingin mengenal saudara. Bagaimana saya bisa didapatin bahwa saya kenal saudara? Ya, saya berikan contoh lagi ya, saudara. Ya, misalnya, saya mengatakan bahwa saya kenal Pak Jokowi. Ya, apakah saudara percaya bahwa saya kenal Pak Jokowi? Mungkin saudara, ya, menjawab, belum tentu Pak, Bapak kenal Jokowi. Ya, atau dari mana Bapak bisa bilang bahwa Bapak kenal dengan Pak Jokowi? Ya, atau benar pemikiran yang selanjutnya, yaitu apa? Saya kenal tentang Pak Jokowi. Ya, kalau dikatakan Pak Jokowi adalah seorang yang dari Jawa Tengah, ya, dia kelahiran di Jawa Tengah, dia orang Jawa Tengah, legok-legoknya bahasanya itu lebih fasih adalah bahasa daerahnya adalah Jawa Tengah, begitu ya. Dia punya istri, punya anak, ya, anak putra, dan juga ada putri yang sudah berkeluarga. Itu, ya. Tetapi saudara-saudara, benar, saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya cuma tahu tentang Pak Jokowi. Saudara-saudara, begitu juga dengan kita kalau kita tarik sekarang ini. J.I. Packer menyatakan kepada orang yang ketika dia menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, dia harus menyadari akan hal yang sangat-sangat penting bagian ini. Yaitu apa? Knowing God. Mengenal Tuhan, mengenal Kristus, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal bagaimana Tuhan yang sudah turun dari kerajaan surga, menjelma menjadi manusia. Ya, dia dibatasi oleh darah dan daging ini. Ya, untuk apa? Untuk membuat satu accommodation. Ya, apa itu accommodation? Yaitu manusia dengan keterbatasannya tidak mungkin mengenal Allah. Sehingga, ya, Allah yang merupakan wujud roh, ya, yang dia tidak bisa dikenal oleh manusia, akhirnya Allah sendiri yang membatasi dirinya untuk, ya, bisa dikenal. Ya, ini hal yang luar biasa.
Ya, di dalam Calvin Institute ya itu ada istilah untuk pengenalan kepada Tuhan. Ya, dia tidak manusia terbatas mengenal siapa Tuhan. Karena apa? Siapa manusia? Manusia yang terbatas inilah tidak mungkin bisa mengenal Allah. Akhirnya Allah sendiri yang mau untuk membukakan akan dirinya supaya dikenal oleh manusia. Makanya di situ ada istilah accommodation of God. Apa itu? Bahwa Allah membuat untuk dirinya dimengerti. Ya, salah satu atau beberapa hal di dalam bagian accommodation ini ya yang Tuhan mengakomodasikan supaya manusia bisa kenal, yaitu apa? Dia membatasi. Ya, dikatakan ya bahwa Allah memakai istilah-istilah manusia untuk dikenal. Misalnya, ya dia mempunyai tangan yang kuat. Ya, dia yang melihat. Ya, apakah saudara-saudara Allah itu wujudnya manusia? Tidak. Ya, kecuali ketika Kristus ada ya untuk menjelma menjadi manusia, diwujudkan menjadi manusia. Padahal pada dirinya, pada dia di surga, dia bukan berwujud seperti kita ini, tetapi berwujud roh. Tapi kenapa? Ya, kenapa menyatakan Allah melihat, Allah mendengar? Ya, seakan-akan menggunakan tentang anthropomorphisis daripada manusia, yaitu apa? Mendengar, melihat, tangan, memegang, ya. Dan juga Tuhan juga memakai dengan natur manusia. Allah dikatakan Allah sedih, Allah menyesal. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kita kenal siapa Tuhan, kita mau kenal siapa Tuhan, kita tidak mungkin bisa seluruhnya mengerti tentang Tuhan. Ya, contoh misalnya, walaupun Tuhan memberikan accommodation itu, ya Tuhan menyatakan atau Tuhan mengekang dirinya untuk dikenal atau dibatasi untuk supaya manusia kenal. Toh juga di situ manusia tidak ada yang satu pun bisa mengenal Tuhan. Makanya di dalam Alkitab pun mengatakan, di dalam Yohanes, tidak ada satu pun yang bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Karena keterbatasan manusia. Tetapi luar biasa, Allah ingin untuk dikenal. Allah menyatakan diri supaya manusia bisa mengenal siapa Tuhan. Ya, dan memakai istilah-istilah itu. Sampai memakai perasaan. Ya, perasaan sedih, perasaan menyesal. Tapi saudara-saudara, jangan sampai kita jatuh kepada penyimpangan, ya, di mana kita tidak bisa membatasi akan misalnya emosi kita disamakan dengan emosinya Tuhan. Salah nanti kita. Nah, nanti kita akan bahas lagi mungkin ya akan hal ini akan lebih lanjut lagi. Karena apa? Misalnya Allah menyesal. Allah menyesal itu bukan seperti menyesalnya kita. Ya, ketika itu Tuhan menyesal karena akan menghukum kota Niniwe. Begitu ya. Saudara-saudara, itu berbeda dengan menyesalnya kita. Menyesalnya kita ini sudah ada natur dosa. Tapi kalau menyesalnya Allah, itu tidak ada akan pengaruh daripada keterlibatan dosa di sana. Berarti apa? Menyesalnya di dalam konteks akan kebenaran, akan kesucian, ya, akan kesempurnaan. Oh, ini berbeda sekali saudara-saudara, tapi saya tidak membahas ini karena terlalu panjang nanti. Ya, tetapi saya ingin menarik bahwa di dalam sini Allah ingin untuk kita kenal siapa Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada 3 hal, ya, kalau kita balik lagi, ada 3 hal J.I. Packer menyatakan di dalam bukunya ini yang saya belajar dan saya mau share. Bahwa ketika kita mau kenal seseorang, ya, kita harus ada beberapa hal, minimal ada 3 yang saya ingin bagi. Ya, yang pertama, ya, ada 3 hal untuk mengenal suatu pribadi. Yang pertama adalah kita harus
memiliki data mengenal pribadi tersebut. Kita harus tahu nih, seperti tadi ya, ketika saya dikatakan mau kenal Pak Jokowi, saya harus tahu asal usulnya, dia keluarganya dari mana, orang tuanya. Jadi saudara-saudara, contoh kalau misalnya saudara mau kenal seseorang, ya saudara pasti ya nggak mungkin ya saudara tidak mencari akan data orang tersebut. Misalnya contoh, ya saya bertemu dengan saudara, mungkin belum pernah bertemu. Pada waktu pertama kali bertemu, apa yang kita tanyakan? Apa yang kita gali untuk kita kenal orang itu? Pasti kita ada tanya, siapa namanya? Betul? Wah, kita pertama mungkin kita tahu, oh nama Anda siapa? Anda nanti dipanggil siapa? Begitu juga dengan Tuhan, saudara-saudara. Ya, Tuhan mempunyai nama, Tuhan menyatakan dirinya untuk kita kenal dengan apa? Dengan nama, yaitu apa? Allah, Yahweh. Aku adalah aku. Pada waktu Musa menyatakan kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya mengenalkan kepada bangsa Mesir yang tidak kenal Engkau ini Tuhan? Bagaimana saya harus bicara sama Firaun itu? Ya Tuhan bilang, ya katakan aku ini adalah aku. Waduh luar biasa. Dan ini kalau misalnya kita akan jelaskan tentang bagian ini, wah luar biasa. Ya, tetapi nama-nama Allah itu banyak sekali yang Allah singkapkan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita tahu tujuannya ketika kita panggil Daniel. Misalnya, kalau kita ketemu di jalan, hai Pak Daniel, begitu ya. Berarti apa? Kita sudah tahu siapa yang kita, bukan nanti ketika hai, nanti semua satu, mungkin kita ketemu di pasar, semua pasar, loh Pak mau panggil siapa? Begitu ya. Ya, tapi kalau kita kenal nama, lebih lanjut lagi, ya kita tahu, oh Bapak tinggal di mana, Ibu tinggal di mana, ya adik tinggal di mana, ya lahir di mana, asal dari mana, oh banyak sekali. Supaya apa? Supaya kita memperkaya untuk kita kenal lebih dalam lagi siapa orang itu. Saudara-saudara, di sini ya ketika kita sampai kepada level yang pertama ini tentang 3 hal untuk kita mengenal seseorang. Sampai pertama ini kita harus banyak sekali kita dapatkan data-data itu. Dari mana kita dapatkan data-data itu? Atau kita tarik lagi, bagaimana kita dapetin data-data itu ketika kita mau mengenal akan siapa Kristus atau siapa Allah. Saudara-saudara, ya dari Alkitab. Ya, sudahkah saudara membaca Alkitab? Sudahkah saudara terus merenungkan Alkitab? Sudahkah saudara terus membaca akan setiap hari akan bagian-bagian bagaimana Allah menyingkapkan dirinya. Dari mana? Ya dari Alkitab itu sendiri yang menyingkapkan akan kebenaran. Ya dikatakan firman itu, firman itu sudah menjadi manusia yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, itu yang pertama ya. Ya, kita harus memiliki data yang penuh, yang banyak nih mengenai akan pribadi tersebut. Ya, begitu juga dengan Kristus. Ya, saudara-saudara, pribadi yang kedua yang dinyatakan kepada kita ya daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pribadi yang kedua nih. Bagaimana kita kenal? Ya, bagaimana Kristus kita kenal di dalam kehidupan kita? Wah, luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, ya kita batasin dulu ya. Ada 3 hal yang mengenal suatu pribadi. Yang pertama, memiliki data. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya relasi atau hubungan. Saudara-saudara, tidak mungkin saudara mengenal seseorang kalau cuma hanya berdasarkan data. Saudara harus punya relasi. Saudara harus punya kontak. Saudara terus mengontak orang tersebut. Ada komunikasi. Itu namanya relasi, saudara. Jangan sampai ketika kita kenal Tuhan, tapi kita nggak pernah punya relasi dengan Tuhan.
Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita hanya cuma punya data-data saja. Tapi kita tidak mengenal atau tidak punya relasi dengan Tuhan. Apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus kita renungkan? Apa yang harus kita sharingkan? Itu tidak ada yang namanya pergumulan relasi kita dengan Tuhan. Akhirnya apa? Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang tentang khotbah atau menyampaikan itu tidak ada relasinya. Karena apa? Orang melihat juga, oh khotbah cuma hanya apa? Cuma data. Tidak ada relasi. Relasi ini memerlukan yang namanya hubungan. Bagaimana kita harus menyatakan atau kita men-sharingkan sesuatu yang kita dapat daripada relasi kita kepada Tuhan. Tuhan, saya bingung dengan keadaan seperti ini. Bagaimana saya dengan keadaan jemaat yang mungkin lebih bingung daripada saya? Saudara-saudara, begitu banyak orang saat ini memerlukan bagaimana banyak orang Kristen ya di dalam relasi dengan Tuhan, dia juga yang akan menguatkan akan sesama jemaat, sesama orang Kristen. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya beberapa waktu lalu ada di Surabaya, di Jawa Timur. Ya, pada waktu saya ngobrol dengan satu hamba Tuhan, ternyata apa? Dia menyatakan, Pak, gereja ini sudah ditutup. Gereja itu ditutup, gereja itu ditutup, gereja itu ditutup. Saya tanya, loh kenapa ditutup? Iya Pak, hamba Tuhannya nggak kuat. Loh kenapa nggak kuatnya? Ya karena apa? Sudah tidak ada jemaat, tidak ada kebaktian. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ini yang bagi saya ini agak sangat tragis. Karena apa saudara-saudara? Ketika saat ini begitu banyak jemaat membutuhkan, di mana kita saling menguatkan, ya saling untuk kita membantu sesama kita dengan apa? Mungkin kita juga sama-sama dengan kesulitan yang sama, ya, dengan pergumulan yang sama, saudara-saudara. Tetapi, ya, yang saya bisa pastikan adalah ketika kita punya relasi dengan Tuhan, kita tahu apa jawaban-jawaban itu. Ya, oke. Ya, kedua kita harus memiliki relasi. Saudara-saudara, yang ketiga, kita harus memiliki pengertian yang utuh mengenai akan pribadi tersebut. Dengan data ya, dan juga dengan relasi, kita akan mendapatkan akan pengertian yang utuh. Ya, jadi bukan hanya di dalam fenomena, bukan hanya kita lihat saja, tetapi kita gumuli bersama-sama. Kita ada ikatan yang dekat dengan Tuhan. Ya, contoh saudara-saudara, saya menulis di sini ada seorang yang bernama Notono, ya, yang sangat terkenal di Sukabumi. Ya, semua mengatakan ia orang baik, pendiam dan sangat ramah. Itu yang terjadi ya ketika kita melihatnya dari arah luar, ya, atau fenomenanya saja. Maka kita akan memberikan label bahwa Tono ini orang baik. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikerjakan ternyata berbalik. Dia menunjukkan bagaimana kebobrokan dan kebejatan akan moralnya dia. Baru kita ketahui bahwa fenomena itu mampu untuk menipu atau mengelabui kita. Mengenal seseorang, saudara-saudara, tidak hanya cukup untuk kita melihat dari luarnya, fenomenanya, dan data-data pribadi akan orang tersebut. Tetapi yang terpenting adalah kita harus memiliki relasi yang membuat kita memiliki pengertian yang utuh tentang orang tersebut. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan. Ya, bahwa orang-orang memanggil Tuhan belum tentu adalah mereka memiliki relasi. Dan belum tentu mereka memiliki yang namanya kunci kerajaan surga. Karena apa? Orang yang mengenal siapa Tuhannya,
orang yang bisa membawa orang-orang untuk kenal siapa Tuhannya, itu adalah orang-orang yang mempunyai relasi, orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, pertanyaannya nih, Pak, bukannya di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai yang ke-10 dikatakan bahwa mereka mengakui Tuhan akan diselamatkan. Ya, itu ditunjukkan ya. Memang betul saudara-saudara. Tetapi kita harus tahu apa perbedaannya antara ayat ini dengan ayat yang kita baca sebelumnya. Ya, Rasul Paulus pada waktu itu menulis pada zaman Raja Herodes, ya, yang sangat gila kekuasaan dan berani melakukan apapun untuk memperoleh atau mempertahankan akan kekuasaannya. Orang Kristen terus dianiaya pada waktu itu ya, karena ya tidak mau mereka menyembah akan Herodes. Ya, sampai ya dikatakan ya mereka pernah ditangkap sedang beribadah ya, bersama Tuhan, dan ketika mereka ditangkap mereka dicelupkan ke dalam suatu cairan ya seperti lilin ya, dan akan dibakar untuk menjadi penerang dalam istana. Wah, luar biasa ya. Maka mengaku Kristus pada waktu itu dikatakan mengaku Kristus sebagai Tuhan akan menjadi sesuatu yang fenomenal, menempatkan orang-orang tersebut dalam bahaya yang besar. Berbeda saudara-saudara, kalau di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi ya tentang bagaimana ya bukan hanya mengakui atau mengenal Tuhan. Ya, kalau misalnya dibilang kan di dalam Roma 10 ini kan cuma mengakui saja sudah bahwa itu akan diselamatkan. Oh, bukan. Bukan soal tentang keselamatan yang dikaitkan di dalam Matius pasal ke-7. Matius di sini menyatakan hal yang berbeda dengan Roma 10. Roma 10 orang-orang pada waktu itu sangat-sangat dalam keadaan bahaya. Mengaku Tuhan saja langsung dibunuh. Mengaku Tuhan saja langsung dicelupkan cairan untuk jadi penerang istana. Jadi sungguh luar biasa pada waktu itu. Ya, tekanan-tekanan untuk orang-orang Kristen ketika orang itu bisa mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen. Saya percaya kepada Tuhan. Saya menyembah kepada Tuhan. Wah, langsung dihukum. Tapi ini berbeda. Matius pasal ke-7, Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yahweh, kepada Allah pencipta, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi mereka justru menutup mata bahwa Yesus adalah Mesias dan penggenap janji akan perjanjian lama kalau kita baca di dalam bagian itu. Maka Tuhan mengatakan tidak usah merasa kenal karena engkau tahu tentang hukum-hukum Taurat itu. Ya, dan kalian kalau tidak punya relasi dengan Tuhan, engkau tidak tahu, tidak kenal bahwa Tuhan ada di dalam muka bumi ini. Tuhan menyatakan diri bahwa ada relasi antara anak, antara Bapa, ya ada Tritunggal ini. Kalau engkau tidak tahu akan hal ini, jangan engkau mengaku-ngaku ya bahwa engkau kenal Tuhan. Dalam ayat 21 dikatakan, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ini menunjukkan ada koneksi antara Allah Anak dan Allah Bapa. Keduanya sama namun pribadi yang berbeda. Nah, di sini saudara-saudara, ya jangan sampai ya kita tidak tahu perbedaan antara hal ini. Mengaku Tuhan pasti diselamatkan. Ya, tetapi di sini berbedanya adalah ketika kita tahu, kita kenal, tapi tidak ada relasi, ini sama saja Tuhan menegur ya bahwa ini engkau tidak kenal yang namanya Tuhan. Kau tidak tahu yang namanya Tuhan. Engkau tidak
menjadi murid Tuhan. Engkau cuma istilah kasarnya ya, ngaku-ngaku jadi Kristen. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, memang ya di dalam perjalanan hidup kita ini penuh dengan hal-hal yang harus kita belajar. Ya, ternyata kita harus menyadari kita harus punya relasi dengan Tuhan yang baik. Nah, begitu juga dengan kalau kita bisa lebih dalam lagi dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi sangat mistis dan sekedar melihat pada masalah yang kita hadapin saat ini. Ya, sehingga ketika kita tidak mengenal, kita menunjukkan kepada hal yang salah atau Tuhan yang salah. Misalnya, ya, ketika saya tulis di dalam sini adalah ya, jangan sampai kita menjadi sangat mistis atau sekedar melihat masalah yang sedang kita hadapin. Misalnya masalah ekonomi, masalah penyakit, akibat kita jatuhnya akhirnya kita jatuh di dalam pemahaman Tuhan yang salah. Ya, bahwa Tuhan datang hanya untuk membebaskan kita dari kemiskinan. Membebaskan kita untuk kita menjadi hidup nyaman. Oh tidak, saudara-saudara. Itu adalah pengenalan Tuhan yang salah. Karena apa? Ya itu tadi. Ya, kita kenal, kita tahu, kita baca bahwa Tuhan ini sebagai tabib. Ya betul. Ya, tidak ada salahnya. Saya tidak menyalahkan ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Engkau sebagai tabib yang baik, tabib yang sungguh luar biasa. Betul, saudara-saudara. Tetapi, ya, kalau kita kenal Tuhan hanya sebatas itu, tidak punya relasi, kita tidak tahu bahwa ternyata Tuhan mengizinkan penyakit itu untuk apa. Ya, ini berbeda loh, saudara-saudara. Coba perhatikan. Ya, di dalam ayatnya, di dalam satu bagian firman Tuhan yang saya akan coba buka, di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. Coba kita baca. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau, coba perhatikan di situ, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, luar biasa ya. Saudara-saudara, pada waktu saya baca ayat ini, saya bilang, loh, yang benar nih ayat, apa nggak salah ya? Nah, masa kita nggak harus taruh pengharapan kita kepada Kristus? Coba, jangan sampai kita salah. Ya, coba kita baca ulang-ulang. Waktu saya coba, apa salahnya ya? Waktu saya baca lagi. Ternyata apa, saudara-saudara? Baru saya dibukakan. Ya, bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, apa yang ingin Tuhan supaya kita dapetin atau kita kerjakan, kita lakukan apa, atau di dalam pikiran ini, dalam iman, kepercayaan ini, yang seperti apa? Ya, dikatakan di situ, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Ini. Jadi di sini ya ingin mengingatkan kepada kita, kamu dalam hidup ini, kalau kita cuma mengharapkan Kristus cuma hanya dalam hidup ini saja, kamu jadi orang malang. Ya, orang yang apa ya? Orang yang sia-sia. Begitu ya kalau dalam bahasa aslinya. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan menginginkan supaya kita kenal Tuhan itu bukan karena untuk dunia ini saja. Untuk mengatasi masalah ekonomimu saja, mengatasi masalah ketidaknyamanan kita, bukan, saudara-saudara. Ya, Tuhan datang ke dalam dunia ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Harus kita tahu. Kalau engkau tidak tahu berarti engkau belum kenal Tuhan. Kalau engkau cuma tahu Tuhan bahwa Tuhan itu penyembuh, Tuhan itu akan melenyapkan segala penyakit, Tuhan akan memberikan akan kenyamanan, Tuhan akan memberikan kekayaan. Salah, saudara-saudara.
Karena apa? Ya, kalau dibilang soal kekayaan, ya, emang orang yang di luar Kristen nggak ada yang kaya. Kalau soal kesehatan, emang di luar orang Kristen semuanya sakit. Kalau kemalangan atau COVID atau pandemi atau force major begitu ya, atau bencana alam, emang di situ nggak ada orang Kristen di situ? Apakah cuma semua orang non Kristen? Tidak, saudara-saudara. Harus kita fair, kita lihat di sini. Ternyata apa? Tuhan datang ke muka bumi ini bukan hanya untuk menjawab ketidaknyamanan kita atau hidup kita supaya hidup kita enak. Saya tanya saudara, waktu itu juga saya pernah khotbah di Cijeruk. Ya, apakah murid-murid Tuhan, semuanya murid-murid Tuhan itu matinya atau meninggalnya dengan enak? Rasul-rasul pada waktu itu murid-murid Tuhan, nggak ada satupun yang meninggalnya atau matinya itu yang enak, saudara-saudara. Dikuburkan baik-baik, banyak orang yang melayat. Enggak, saudara-saudara. Ada yang disiksa, ada yang disalib terbalik, ada yang dicambuk, ada yang dipukulin, ada yang direbus, enggak mati, dibuang. Saudara-saudara, itu semua keadaannya. Lalu sekarang kita dengan sakit, udah gitu, waduh Tuhan, kenapa Engkau tidak menyembuhkan sakit saya? Halo, kenapa Tuhan tidak membebaskan ketika Petrus itu disalib terbalik? Kenapa Tuhan tidak membebaskan adanya Stefanus yang dirajam sampai mati? Saudara-saudara, kita harus kenal siapa Tuhan. Ini penting, saudara-saudara. Luar biasa. Ketika kita kenal siapa Tuhan, baru kita sadari bahwa ada tujuan yang lebih daripada ketidaknyamanan dalam hidup kita. Ada tujuan Tuhan yang lebih untuk kita ketika kita menghadapi akan segala sesuatu ini walaupun tidak enak. Ya, ada sesuatu tujuan di mana Tuhan menempatkan orang-orang tersebut untuk menjadi saksi bagaimana harapan kita bukan cuma di dunia ini saja. Kalaupun di dunia ini mati bagi Kristus, itu adalah satu keuntungan. Wah, luar biasa. Disitulah, saudara-saudara, kita mendapati orang yang punya relasi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia dapat mendapatkan gambaran yang utuh untuk tujuan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, banyak yang tidak menyadari bagian ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa masalah terbesar dalam hidup orang, hidup manusia adalah yang namanya dosa. Ya, dan ketika kita mengenal dan mengetahui secara benar ada relasi kepada Tuhan, Kristus datang, kita kenal Kristus. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari yang namanya dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, jangan sia-siakan Kristus datang di dalam dunia ini hanya untuk engkau diberkati secara materi. Salah. Kristus datang di muka bumi ini untuk membebaskan kamu, kalian, kita semua dari dosa. Dosa apa, saudara-saudara, yang membelenggu akan hidup kita? Dosa apa yang mungkin selama ini kita tidak pernah beres di hadapan Tuhan? Jangankan Tuhan akan memberkati saudara, memberikan bonus-bonus itu. Ketika engkau jujur di hadapan Tuhan, engkau berlaku hidup di hadapan Tuhan. Ingat, coba baca Ayub. Coba baca Ayub. Coba baca Yusuf. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di situ bahwa mereka diberkati karena apa? Karena Tuhan yang memberikan berkat. Wah, luar biasa. Jangan sampai berkat yang ada di dalam diri kita itu menjadi secara berkat yang umum. Karena apa? Ya, orang bisa saja diberkati, orang bisa aja bekerja, orang bisa aja dapat uang. Ya, orang yang tidak kenal Tuhan juga. Tetapi berkat itu bukan dari Tuhan. Berkat daripada Tuhan itu berbeda, saudara-saudara. Coba nanti suatu saat kita akan baca. Ya, bagaimana soal berkat ini. Ya, tetapi kita balik lagi.
Dosa, masalah yang terbesar adalah dosa. Bagaimana kita kenal Kristus supaya setiap hari ketika kita kenal siapa Kristus, semakin dikurangi, semakin berkurang. Untuk apa? Untuk kita disadari akan dosa dan kesalahan kita. Sudah berapa lama saudara membiarkan dosa-dosa itu ada dalam hidup saudara? Sudah berapa lama saudara hidup di dalam dosa, yang tergiur di dalam dosa, yang tidak bisa bangkit sampai sekarang ini? Saudara-saudara, kenallah Kristus. Kristus yang akan membebaskan saudara daripada dosa. Ketika seseorang mengenal Kristus, dia tahu bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib untuk kita, untuk saya dan saudara. Tegakah saudara menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kali? Tegakah saudara ketika saudara melihat bagaimana gambaran, atau mungkin saudara bisa lihat bagaimana film ketika Tuhan Yesus disiksa, dimaki-maki, dianiaya, dipermalukan. Untuk siapa? Bukan dosa dia, tetapi dosa saudara dan dosa saya. Sudahkah kita bisa melepaskan atau kita lari daripada dosa itu? Sampai Yusuf berkata ketika digoda akan istri Potifar, bagaimana saya mungkin membuat dosa ini di hadapan Tuhan? Bukan untuk suaminya Potifar, bukan. Tetapi Yusuf bilang, dosa ini di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar di dalam bagian-bagian mengenal Tuhan secara baik. Kenal. Ya, saya ulang ya, kita akan rangkumkan. Pertama adalah kenal, kenali. Apa itu kenal? Bagaimana kita bisa mengenal? Ya, 3 tahap ini. Kenal, gali setiap firman yang kita baca setiap hari. Aduh Pak Pendeta, susah sekali saya mengerti akan bagian-bagian ini. Pak Pendeta, ada ayat-ayat ini yang nggak ngerti. Apa jawaban saya, saudara-saudara? Baca itu terus. Baca berapa kali? Baca terus. Baca. Kalau ayat ini, kok nggak mudeng ya? Kira-kira ini apa ya? Artinya apa? Tuhan, engkau bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti nih. Baca lagi. Saya percaya, saudara-saudara. Ketika saya lakukan itu, sampai Roh Kudus membantu kita untuk mengerti akan kebenaran yang kita baca itu. Yakinlah, karena Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Sampai nanti akan dibukakan, disingkapkan. Oh, ternyata bagian-bagian tadi yang kita lihat, yang kita baca, menyatakan untuk saya kenal Tuhan itu bukan fenomena. Bukan cuma hanya tahu tentang Tuhan, tetapi ada relasi. Sehingga orang-orang itu bisa tahu bagaimana ada relasi antara anak dan bapa itu di sana. Tapi mereka tidak menyadari sampai sekarang. Ya, yang kedua adalah relasi. Jangan tinggalkan waktu-waktu khusus kita, pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ada persekutuan doa, ibadah, kelompok kecil, pembinaan jemaat, doa saudara bersama dengan Tuhan, saat teduh. Wah, banyak sekali yang kita membangun relasi ini sama Tuhan. Seberapa besar saudara kenal sama Tuhan, seberapa banyak saudara lakukan ini semua. Ya, termasuk ibadah. Ya. Dan yang ketiga, pengertian yang utuh. Dengan kita kenal dan juga kita ada relasi dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan satu pengertian yang utuh. Dan ketika kita mendapatinya, tandanya bagaimana kita mendapati pengertian yang utuh ini? Kita dapat jawaban-jawaban. Mengapa Anda ditempatkan di situasi sekarang? Mengapa Anda ditempatkan di dalam zaman yang terkena wabah COVID dan keadaan pandemi yang membuat Anda tertekan? Jawaban-jawaban mengapa Anda ditempatkan di dalam keluarga yang sekarang Anda berada. Dan juga mungkin di sana keluarga ada masalah-masalah. Kenapa?
Ya, Tuhan tempatkan saya di sana. Mengapa kita ditempatkan juga di dalam kehidupan sekarang ini? Ya, di dalam tubuh ini yang mungkin ada keadaan sakit atau lemah tubuh. Saudara-saudara, dengan relasi itu kita bisa tahu ya apa arti tujuan hidup saudara. Ya, semakin hari semakin serupa dengan gambar Tuhan dan rupa Allah sambil menunggu akan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara-saudara, biarlah sharing kebenaran firman ini mendapatkan kita untuk kita dapat ya lebih lagi untuk kita dapat mengenal siapa Kristus, mengenal siapa Tuhan kita dengan lebih baik lagi. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami semua sudah mendapatkan bagaimana Engkau menuntun langkah hidup kami untuk kami kenal siapa Tuhan kami. Kami dapat gali akan keberadaan Tuhan yang Engkau sudah singkapkan di dalam Alkitab ini untuk kami baca dan kami kenal, kami tahu dan kami mempunyai relasi dengan Engkau. Dan keduanya ini Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan maksud Tuhan, mengerti rencana-rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati untuk juga gembala, wakil gembala, ataupun juga ibu gembala, dan juga akan majelis yang ada hamba-hamba Tuhan di sana, dan semua jemaat-Mu di GGP Cicurug. Biarlah Tuhan sendiri memberkati dan Tuhan sendiri memimpin dan menyertai menjadi jemaat yang semakin hari semakin menyenangkan akan hati Tuhan, dan semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan, karena berkat-berkat daripada Tuhan ada di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan, karena di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, sampai jumpa. Bagaimana saudara? Saudara diberkati dalam ibadah kita? Tentu diberkati ya. Karena firman Tuhan selalu memberkati kita dan seluruh rangkaian ibadah kita memberkati kita. Saudara, mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan setiap minggu, setiap acara-acara yang dilaksanakan oleh GGP Elohim Cicurug. Sekalipun kita masih tetap di rumah saudara, karena situasi kondisi yang belum membaik, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Ya, Tuhan sungguh luar biasa telah menyediakan media-media ini untuk kita tetap bisa beribadah, sekalipun kita tidak bisa bertemu langsung on site ya di gereja, tetapi Tuhan tetap memberkati kita semua. Saudara, bagi jemaat yang belum bergabung dengan sebuah gereja, mari saudara bisa bergabung dengan kami. Setiap minggu jam 7 akan ditayangkan ibadah-ibadah kami yang akan memberkati saudara, yang akan membangun iman saudara, sehingga kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, bahkan pihak-pihak yang mendukung pelayanan melalui dukungan doa saudara, melalui dukungan dana saudara, bahkan kepada jemaat-jemaat yang sudah setia membayar perpuluhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati sesuai dengan firman dan kebenaran yang dinyatakan bahwa Dia membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara. Oleh sebab itu saudara, mari sampaikan dukungan saudara ke rekening yang ada di bawah ini. Silakan saudara dukung sehingga GGP Elohim dan pelayanannya boleh tetap berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh diberkati pada hari ini. Karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Di mana kami dikhususkan oleh Tuhan. Untuk Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan berkata kepada kami bahwa 6 hari kami bekerja. Dan pada hari ke-7 kami akan berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat yang baru senantiasa untuk kami nikmati seminggu ke depan. Oleh sebab itu saudara, mari kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang sudah setia mendukung pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Melalui doa-doa yang dipanjatkan. Melalui dana-dana yang disalurkan kepada kas gereja. Bahkan perpuluhan yang mereka persembahkan dengan iman. Dengan ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini
berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan